Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Malam ini saat Aji selesai menidurkan Dea, ia beranjak dari ranjang dan turun ke bawah. Sebelumnya sore tadi mereka membeli sebuah kasur kecil karena mengingat di kamar Aji hanya memiliki satu ranjang dan ukurannya hanya muat berdua. Mita yang malam ini hanya sedang sibuk menonton sinetron sambil merebahkannya tubuhnya di bawah kasur. Ia menoleh saat Aji menghampirinya. "Dah tidur?" tanya Mita saat Aji merebahkannya. "Udah," Aji menjawabnya sambil meletakkan kedua tangannya menunjang kepalanya di bawah. "Dia kangen banget sama kamu sayang, makanya tadi dia puas-puasin bermain dengan ayahnya." Aji kembali menoleh lalu tersenyum. "Sama, hehe. Kalau ama mamahnya kangen nggak?" Wajah cemberut wanita itu membuat Aji tersenyum. "Sini." Aji menariknya, lalu menyanggahnya memakai lengan kanannya. Mita memiringkan tubuhnya lalu memeluknya, mencari kehangatan dalam diri pria itu. "Yah," Mita bersuara pelan sambil mendongak. Aji hanya berdehem. "Aku kangen loh sama ayah," kata Mita pelan sambil tangannya mengusapnya. "Ya, aku tahu kok," jawab Aji. "Mita," wanita itu menggantung kalimatnya. Aji kembali menatapnya, lalu tersenyum mengangguk mengartikan sesuatu. "Pelan ya, Ji, takutnya Dedek bangun," bisik Mita saat Aji ingin memulainya. Mita menatapnya kemudian tersenyum mengangguk menandakan ia sangat siap melanjutkannya, dan malam ini tentu saja dan melampiaskan kerinduan mereka hingga mereka tertidur. Namun sebelum mereka benar-benar tidur terjadi sebuah obrolan singkat. "Mama sayang," bisik Aji sangat lembut membuat mata wanita itu berkaca-kaca. "Ya ayah," jawab Mita dengan bibir bergetar. "Ayah di dalam sayang," kata Aji mengusap pipi Mita dengan lembut. "Iya, aku rasain tadi sangat hangat sayang," jawab Mita lalu menatapnya dengan cemas. "Mama takut kalau tinggal di dalam karena lupa ternyata Mama lagi." "Itu anak aku, kenapa masih takut?" tanya Aji membuat Mita langsung memiringkan badannya dan memeluknya. Tubuhnya bergetar dan terdengar isak tangisnya, membuat Aji mengusap pundaknya dengan lembut. "Apakah kalau nanti aku belum sempat," Mita mengakhiri kalimatnya. Aji menyela. "Kita menikah setelah Aji resmi jadi ASM." "Ups," kata Aji lalu terasa tubuh Mita bergerak. Ia mendongak menatap wajah Aji dengan rasa heran. "Menikah? ASM?" Bibir Mita bergerak menyebutkan dua kata itu dengan sangat pan. Aji mengangguk sesaat. "Aji sengaja belum bercerita sama kamu dan sudah saatnya sekarang Aji ngasih tahu ke kamu." Mita mendengarnya sambil menatapnya. Pak Putu, Pak Ferry, dan aku ikut Pak Tono ke Unilever, dan sengaja Aji menggantung ucapannya, namun Mita tersenyum dan sangat mengerti apa lanjutan ucapan itu. "Mama yakin ayah bisa, dan akan selalu berdoa untuk kesuksesan ayah," kata Mita membuat Aji mengernyit. "Kan belum aku lanjutin. Ayah akan jadi ASM kan? Alhamdulillah ya, selalu bersyukur kepadanya," kata Mita membuat Aji hanya mengangguk. "Sabar ya, dikit lagi. Aku janji akan menikahi kamu," kata Aji membuat Mita segera memeluknya dengan linangan air mata kebahagiaan. "Iya Ji, Mita akan menunggunya. Aku sayang kamu dan Dea." Dalam tangisnya, Mita hanya bisa mengangguk menjawabnya.
Mita benar-benar sudah tak mampu lagi membendung semuanya. Kebahagiaan ini sangatlah tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dan tidak akan membiarkan kalian bersedih lagi. Trust me. Besoknya, Aji mengajak mereka mengunjungi beberapa tempat wisata di Manado. Tujuan pertama mereka adalah ke beberapa daerah, misalnya Tomohon dan Tondano. Selama perjalanan, Aji menjelaskan apa yang ia ketahui ke wanita itu, sedangkan dia sudah tertidur sejak tadi. Memang kebiasaan gadis kecil itu kalau diajak berjalan jauh, ia akan memilih untuk tidur. Aji seringkali pergi ke Tomohon karena sebuah tugas yang mengharuskannya melakukan visit area setiap 2 minggu sekali. Maka dari itu sedikit banyaknya ia lumayan mengerti jalan-jalan di daerah itu karena selama ini memang Aji sengaja memilih untuk menyetir jika mengunjungi setiap daerah. Saat mobil menaiki sebuah tanjakan, terlihat sebuah rumah makan yang terletak di sisi kiri mobil. Aji menoleh karena menyadari Mita memandang aneh setelah membaca sebuah spanduk bertuliskan beberapa menu makanan yang ada di rumah makan itu. Itu rumah makan Heng Ming. Segala jenis hewan ada di situ. Mau? Mita mengernyit lalu menoleh sambil tersenyum. Ih, enggak lah, kata Mita. Kirain, kata Aji menggodanya. Dasar. Cubitan kecil di lengan Aji karena baru saja ledekin wanita itu. Mereka tersenyum bersama penuh arti dalam setiap senyuman mereka. Mereka kembali mengobrol santai hingga tak terasa mereka telah tiba di pusat kota Tomohon. Yang ada di benak Mita saat melewati sepanjang jalan protokol bahwa kota ini adalah kota yang indah. Sebuah kota yang sangat bersih dan sejuk dikarenakan semua masyarakat di kota ini sangat menjunjung tinggi hidup rukun, tak memperdulikan status maupun perbedaan dari sisi agama. Tiba-tiba ia merasakan sebuah kedamaian saat berada di kota itu. Bagus ya kotanya, gumam Mita sejak tadi memandang takjub suasana di kota Tomohon. Ya emang bagus dan masyarakat di sini semuanya ramah, jawab Aji mengingat setiap ia berkunjung di daerah ini ia tak pernah sama sekali mendapati tatapan tak suka dari siapapun yang berpapasan ataupun berinteraksi dengannya. Jadi pengen pindah ke Manado, gumam wanita itu. Tapi sayangnya aku bakalan pindah kembali ke Makassar, jawab Aji, membuat Mita memanyunkan, menggemaskan banget, pikir Aji. Iya ya lupa, tapi kalau ayah udah di Makassar lagi, kita masih bisa liburan ke Manado kan? Kamu suka banget ya dengan kota ini? Sangat, sayangnya dedek lagi bobo. Ia menoleh saat ke belakang melihat dia yang masih tidur dengan posisi terbaring di atas jok tengah sambil memeluk sebuah boneka beruang yang semalam Aji belikan. Kalau tidak, dia bakalan cerewet mengomentari kuda-kuda yang lewat dan beberapa gunung yang pastinya akan membuatnya senang ya. Lanjutnya, saat beberapa hewan yang dimaksud Mita berlalu lalang di sepanjang jalan yang mereka lewati. Pastinya sayang, entah kenapa setiap Aji menyebutkan kata sayang membuat rona merah di pipi Mita sering muncul. Makasih sayang, balas Mita, membuat Aji menoleh dan mengernyit saat mendapatkan wanita itu menatapnya dengan wajah yang merona. Kenapa kak jadi malu kayak gitu, kayak ABG-ABG aja. Biarin, habisnya jarang banget aku dengerin kamu manggil sayang, balas Mita manyun. Tak boleh ya, sangat boleh, dan itu yang Mita harapkan selama ini. Mita kembali mengelus lengan kiri Aji yang masih sibuk memegang persnelan. Oh iya, makan dulu nggak? Ayah dah lapar? Belum sih, kan tadi sudah sarapan di Nutuan. Aji menjawab.
mengingatkan ke Mita bahwa pagi tadi sebelum berangkat mereka menyempatkan sarapan di salah satu warung penjual tinutuan atau masyarakat umum biasa menyebutnya bubur Manado. Sama, oh iya, mau kemana kita nih? Tanya Mita mengingat mereka sama sekali belum singgah di suatu tempat. Mau ke Danau Linau dulu, paling bentaran aja kita foto-foto, setelah itu kita lanjut ke beberapa tempat. Aji tersenyum sambil menjawabnya, dan Mita hanya mengangguk ceria di sampingnya. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya memilih menginap di Tomohon malam ini karena Mita pengen sekali merasakan suasana malam di kota itu. Sebuah hotel kecil yang terletak di daerah pusat kota menjadi pilihan mereka. Yuk, Aji mengajak mereka untuk turun dari mobil. Seharian ini Aji mengajak mereka berkeliling melihat beberapa objek wisata baik di kota Tomohon maupun di kota Tondano. Aji betul-betul membuat mereka merasakan sebuah kebahagiaan dan tak ada sedikit pun yang tersirat di wajah Mita sebuah kekecewaan. Begitupun Dea yang sangat antusias melakukan kegiatan foto-foto bersama baik dengan Mita maupun dengan Aji atau bahkan foto bertiga. Memang Dea sangat pintar berpose di depan kamera dan semua hasil jepretan Aji maupun Mita sangat bagus menangkap foto gadis kecil itu. Mungkin saat gadis kecil itu dewasa, Aji akan memasukkannya di sekolah model, benak Aji saat itu. Dedek dah lapar? Tanya Aji saat mereka tiba di sebuah kamar yang lumayan bersih. Dea tak menjawab lalu segera berlari dan menghambur tubuhnya di atas ranjang. Aji hanya memandang kelakuan anak itu sambil tersenyum. Tuh, dedeknya ditanyain sama ayah, kok nggak dijawab, kata Mita mendekati Dea lalu mengelus lembut rambutnya. Mau makan KFC lagi ya? Boleh? Aji mengernyit, kenapa anak ini suka sekali makan KFC ya? Benak Aji, lalu sesaat ia memandang Mita yang sudah menggigitkan badu. Ya sudah, ganti baju dulu baru kita makan ya sayang, kata Aji sambil melangkah masuk. Hore, langsung saja Dea berteriak girang karena malam ini ia kembali diajak makan KFC oleh Aji. Tapi jangan keseringan ya Dek, makan KFC gak bagus loh, kata Mita yang mencoba merangkul anak itu yang masih saja bergoyang-goyang di atas ranjang. Yuk ganti baju dulu, lanjutnya sambil menghela lembut tubuh Dea. Mita segera mengganti baju anak itu. Ia memakaikan kaos singlet lalu melapisnya dengan baju lengan panjang yang lumayan tebal. Kemudian memakaikan celana panjang beserta kaos kaki karena mengingat udara di kota ini lumayan dingin. Tak lupa ia memakaikan kupluk kecil berwarna kuning untuk menutupi bagian atas kepala sampai ke telinga dengan model boneka di atasnya. Lucu, Aji bergumam pelan, matanya memandang penampilan anak itu. Mita yang mendengarnya hanya menoleh dan tersenyum. Namun Aji tak bisa menahan untuk tidak mencium anak itu, sendiri menahan rasa gemas terhadap Dea. Kemudian Aji mendekat lalu menarik lembut tubuh anak itu. Aji mencium pipi kiri Dea sambil menggigit pipi menggunakan bibirnya. Sangat lembut. Ih, ayah bucuk belum mandi, kata Dea membuat Mita tertawa. Bukan tertawa mengejek, akan tetapi tertawa bahagia mendengar celetukan anak itu.